Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mustafani. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang standar pendidikan PAUD sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini. Yang pertama itu standar pendidikan PAUD. Standar ini mengatur kompetensi anak dalam pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama serta perilaku moral yang baik. Anak diharapkan mampu mengenal dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, serta menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Ada dua, yang pertama nilai agama dan moral. Ada tiga, yang pertama nilai agama dan moral, yang kedua fisik dan motorik, yang ketiga itu kognitif. Nah, standar nilai agama dan moral adalah standar yang mengatur kompetensi anak dalam pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama serta moral yang baik. Yang kedua, fisik motorik, yaitu standar yang mengatur kemampuan fisik dan motorik anak seperti koordinasi, eh, keseimbangan, dan kelincahan. Misalnya, anak diharapkan mampu melakukan gerakan-gerakan motorik kasar seperti berlari, melompat, memanjat, serta gerakan motorik halus seperti menggambar, menulis, dan menggunakan alat-alat kecil dengan baik. Yang ketiga yaitu standar kognitif, yang mana standar ini mengatur kemampuan berpikir dan pemecahan masalah anak. Anak ini diharapkan mampu mengenali bentuk, warna, dan angka serta menunjukkan kemampuan berpikir logis, kreatif, dan kritis dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selanjutnya yaitu standar isi. Standar isi mencakup materi pengorganisasian dan beban belajar. Cakupan materi ini mengatur ruang lingkup dan kedalaman materi pembelajaran di PAUD yang mencakup nilai agama, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Misalnya, materi pembelajaran mencakup pengenalan angka dan huruf, cerita moral, kegiatan seni seperti menggambar dan menyanyi, serta kegiatan fisik seperti bermain bola. Pengorganisasian ini mengatur cara mengorganisasikan materi pembelajaran agar terintegrasi dan utuh sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, materi ini harus disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga memudahkan anak untuk memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu beban belajar. Beban belajar itu mengatur lamanya waktu belajar anak sesuai dengan kelompok usia untuk memastikan kebutuhan belajar itu terpenuhi. Misalnya anak 4 sampai 5 tahun diharapkan belajar selama 3 sampai 4 jam per hari dengan aktivitas yang bervariasi dan interaktif. Selanjutnya itu standar proses. Ada tiga, yang satu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi. Perencanaan meliputi penyusunan program semester, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan rencana kegiatan harian. Setiap kegiatan harian ini harus dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan perkembangan anak itu tersendiri. Program semester mencakup tema-tema besar yang akan diajarkan selama satu semester. Sedangkan rencana kegiatan harian itu mencakup aktivitas spesifik yang dilakukan setiap hari. Pelaksanaan. Yang kedua itu pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini mencakup pengelolaan kelas, metode pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran.
Guru ini harus mampu eh, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi seperti bermain sambil belajar, proyek, dan diskusi, serta menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan usia anak. Yang ketiga yaitu evaluasi. Nah, di mana evaluasi ini meliputi penilaian proses dan hasil belajar yang dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak telah mencapai kompetensi yang diharapkan serta memberikan kompetensi yang diharapkan memberikan umpan balik untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Penilaian dapat dilakukan melalui observasi, tugas, dan portofolio. Nah, selanjutnya yaitu standar penilaian. Standar penilaian ini mencakup prinsip penilaian, teknik penilaian, mekanisme penilaian, dan pelaporan hasil penilaian. Prinsip penilaian harus objektif, akuntabel, komprehensif, dan berkesinambungan, di mana penilaian harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat, dilakukan secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, mencakup semua aspek perkembangan anak dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, teknik penilaian meliputi observasi, penugasan, unjuk kerja, dan portofolio. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas anak dan penugasan diberikan untuk melihat kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas, dan untuk kerja anak melibatkan anak dalam demonstrasi atau pertunjukan, dan dalam portofolio berisikan kumpulan karya-karya anak. Nah, mekanisme penilaian dilakukan oleh pendidik, kepala PAUD, dan pengawas. Penilaian dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan objektivitas dan akuntabilitas hasil penilaian. Lalu pelaporan hasil penilaian. Laporan hasil penilaian ini dilakukan dengan menyampaikan perkembangan anak kepada orang tua secara berkala. Laporan ini harus mencakup informasi yang komprehensif tentang kemajuan anak di berbagai aspek perkembangannya. Nah, yang selanjutnya yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, kependidikan ini mencakup kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1 PAUD atau psikologi. Pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk dapat memahami dan mengajar anak usia dini dengan baik. Lalu kompetensi meliputi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan mengelola pembelajaran. Kompetensi kepribadian ini mencakup integritas dan kemandirian. Lalu kompetensi sosial mencakup kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik. Dan kompetensi profesional mencakup penguasaan materi dan metode pembelajaran. Yang ketiga yaitu sertifikasi. Sertifikasi ini berarti pendidik harus memiliki sertifikat PAUD yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Sertifikasi ini memastikan bahwa pendidik memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan untuk mengajar di PAUD. Lalu yang selanjutnya ada standar sarana prasarana. Nah, standar sarana prasarana ini mencakup ruang kelas, alat permainan edukatif, media pembelajaran, dan perabot. Nah, rahasia ruang kelas adalah 3 meter per anak. Nah, ruang kelas ini harus mencakup luas untuk memberikan ruang gerak yang memadai bagi anak. Nah, selanjutnya yaitu rasio alat permainan edukatif, yaitu ada 10 jenis per anak. Nah, alat permainan edukatif ini berfungsi untuk merangsang perkembangan kognitif, motorik, dan sosial anak. Lalu, rasio media pembelajaran adalah 5 jenis per anak. Nah, media pembelajaran ini membantu anak untuk memahami materi dengan baik melalui visualisasi dan interaksi.
Selanjutnya yaitu rasio perabot adalah 5 jenis per kelas. Nah, perabot seperti meja, kursi, dan lemari harus dengan ukuran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang standar pendidikan PAUD menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 menjadi panduan penting dalam penyelenggaraan PAUD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan anak. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.